Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki sifat yang ke-20, yaitu mutakallimun. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, jumlahnya 40. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fi darain amin. Berkata musannif Al-Habib Utsman bin Yahya rahimahullah, mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang keluh. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Sifat yang ke-20 yang wajib kita ketahui untuk mengenal Allah dan wajib kita yakini, yaitu mutakallimun. Mutakallimun termasuk daripada sifat ma'nawiyah yang melazimi daripada sifat kalam. Nah, apabila seseorang itu tidak berkalam, maka pasti dia tidak bersifat mutakallimun. Karena seseorang itu bersifat kalam, maka dia disebut mutakallimun. Artinya yang berfirman. Allah Ta'ala bersifat yang berkata-kata atau yang berfirman. Sifat Allah Ta'ala berkata-kata adalah sifat yang ke-20. Itu berlawanan dengan bersifat keluh atau bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat bisu. Kenapa jadi mustahil Allah Ta'ala bersifat bisu? Karena bisu itu adalah sifat kekurangan. Takuni aja tunggal lingkungan, hendaklah bisu ada nahakunnya kira-kira. Nah, itu sifat kekurangan. Jadi pada hakikatnya yang berkalam itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang ampun kalam. Dan hakikatnya semua makhluk itu bisu. Allah lah nang berkalam. Oleh karena itu, seluruh apapun yang terjadi di sekeliling kita itu adalah isyarat dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan-perkataan yang kita dengar itu hakikatnya adalah isyarat daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perkataan yang menyenangkan bagi kita maupun perkataan yang tidak kita senangi. Umpamanya kita dapat nikmat atau kita dipuji orang, pada hakikatnya Allah Ta'ala lah yang memuji kita. Di situ isyarat dari Allah supaya kita ingat bahwasanya kita harus bersyukur. Sebaliknya, apabila kita mendengar perkataan yang tidak kita senangi, baik itu fitnah, baik itu ghibah dan sebagainya terhadap diri kita, nah kita harus mengembalikan kalam itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kalam itu isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mendengar perkataan yang kada bagus atau menyakiti hati kita, orang yang bertauhid dia bisa mengembalikan bahwasanya yang berkalam itu secara hakikatnya Allah. Berarti manakala seseorang itu difitnah,
Tatkala seseorang itu dighibah, maka Allah Ta'ala mengisyarat kepada dirinya supaya kita ini ingat lawan Allah dan kita bersabar atas apa-apa yang dikalamkan orang itu. Seluruh kalam yang kita dengar, kalam makhluk itu adalah isyarat supaya mengingatkan kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap sesuatu yang kita dengar semuanya mengingatkan kita kepada Allah. Kalau yang bagus itu lebih mudah, kita dipuji orang mudah bersyukur. Tapi manakala perkataan itu fitnah, ghibah, sesuatu yang kada baik, ini lebih sulit untuk bersabar. Itu pada hakikatnya Allah mengisyarat supaya kita ingat lawan Allah Ta'ala. Umpamanya diribah orang, kita kembalikan bahwasanya seluruh kalam ini pada hakikatnya ampun Allah. Berarti Allah hendak menguji kesabaranku, lalu kita bersabar. Kita dipuji orang, Allah Ta'ala hendak mengisyarat kepada kita supaya kita bersyukur. Semuanya kalam-kalam itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian ujar musannif, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan hormat dan dengan ta'zim, dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraah adanya. Amalannya ujar Sidin, kalau kita sudah yakin seluruh kalam pada hakikatnya hanya milik Allah, dan seluruh kalam itu baik itu yang baik maupun yang buruk, seluruhnya mengingatkan kita kepada Allah, maka amalannya supaya kita cepat ingat lawan Allah itu banyak-banyak membaca Al-Quran. Barang siapa yang hendak berpandir lawan Allah Ta'ala, maka dia sering-seringlah membaca Al-Quran. Al-Quran salah satu amalan atau bacaan yang paling abdal di dalam agama kita. Di dalam hadis, abdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sepaling abdal ibadah umatku membaca Quran. Kenapa kita disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran? Dalam artian di sini disuruh membaca Al-Quran setiap hari. Jangan pernah taliwat amalan membaca Quran, baik itu banyak atau sedikit. Karena dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bercerita di dalam kitab itu, salah satu karamah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu bermimpi dengan Allah Ta'ala. Jadi kada dikisah lagi bermimpi Nabi itu rancak sudah. Ini bermimpi Allah Ta'ala Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal Sidin bermimpi dengan Allah Ta'ala. Pada mimpi yang ke-100 kali Sidin bertakun, ya Allah, ujar Sidin, amalan apa yang paling utama bagi umat ini? Ya, artinya umat Nabi ini. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala di dalam mimpi itu, ujar Allah Ta'ala, qiraatu kalami, membaca Al-Quran, membaca kalamku. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertakun pula, bipahmin au bi ghairi pahmin, ya Allah, membaca Quran harus mengerti kah atau kada mengerti kada Bapak? Jar Allah Ta'ala, bipahmin au bi ghairi pahmin, baiknya mengerti atau kada, tetap abda membaca Al-Quran. Kita kada tahu artinya, baca aja tetap berpahala. Kemudian kalau ini orang yang bisa membaca Al-Quran, bagaimana kalau orang itu belum bisa membaca Al-Quran? Dilihati aja, lihati ya, kita harus ada wirid setiap hari itu nang mudawamah, nang istiqamah membaca Al-Quran. Umpamanya nang kawasa juz atau nang setengah juz atau nang sahalai, paling sedikit seayat umpamanya 6.666 hari hanya khatam Quran kita mun seayat sehari. Sahalai umpamanya kita mudawamahkan, harus kita tentuakan jamnya, imbah maghrib umpamanya atau imbah apa nang kita
supaya terus menerus kita amalkan itu. Punya 10 ayat imbah maghrib, terus saya imbah maghrib 10 ayat, bila asa lapang tambahi, tapi kada boleh kurang pada kebiasaan kita punya 10 ayat. Nah itu ngarannya mudawamah atau istiqamah. Jadi seseorang yang mengistiqamahkan Al-Quran itu banyak benar ganjaran pahalanya, dan banyak mempunyai fadilah. Di dalam kitab Fadilatul Amal itu lebih 40 kelebihan orang yang istiqamah membaca Al-Quran. Salah satu kelebihan orang yang istiqamah membaca Al-Quran, orang itu menjadi beruntung di dunia dan di akhirat. Salah satu amalan kelebihan orang yang mudawamah hari-hari membaca Quran, umpamanya 10 ayat saja imbah isya atau imbah maghrib terus sajanya. Nah, bahkan sebagian ulama membilangkan walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia, tapi ini kan ada diisi amalan mudawamah nih, tetap dihitung umpamanya kebiasaan imbah isya membaca Al-Quran setengah halai terus saja seumur hidupnya telah diterusakannya. Karena ini imbah meninggal dunia, imbah isya itu tetap mengalir pahalanya. Inya dikubur turun rahmatnya imbah isya tuh. Nah, orang yang nyaman dikubur semakin nyaman. Orang yang disiksa umpamanya, nah ada waktu imbah isya itu turun rahmat tuh, ada istirahatnya. Ini kelebihan orang yang istiqamah mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, ujar Nabi, karena Al-Quran itu datang memberi syafaat di hari kiamat nanti. Al-Quran yang membela kita bila kita mudawamah istiqamah dalam membaca Al-Quran. Artinya biasa dikit terus menerus, jangan punya sejus kayaknya parai seminggu atau sebulan hanya menyambung. Nah ini biasa dikit terus kita mudawamahkan. Jadi kelebihan daripada orang yang mengamalkan Quran itu di dalam hadis diriwayatkan di akhirat kaina Jibril Allah Ta'ala suruh menyeru, wahai Jibril, kiawi orang yang mudawamah membaca Al-Quran. Jadi Jibril, wahai orang yang membaca Al-Quran berdirian, lalu berdirian yang membaca Al-Quran. Itu di riwayat hadis Anas bin Malik. Imbah berdirian disuruh oleh Allah Ta'ala mengaji. Nah, jadi kebiasaan kita di dunia ini namanya yasin yang dibaca, ada nang sahataman. Waktu disuruh Allah Ta'ala mengaji ranayan, lalu dimulailah oleh Nabi Daud. Nah, Nabi Daud memulai mengaji, hanya nang lain pedero sebadataan di situ ada lagi nang kada bagusnya suara tuh bagus-bagus sudah. Nah lalu dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai orang yang mempunyai amalan Al-Quran pinandui nang mana nang berbuat baik di dunia lawan ikam beri syafaat. Jadi kalau kita memberi syafaat, oh ini bini, oh ini keluarga, orang yang mudawamah membaca Al-Quran itu artinya bisa kayaknya memberi syafaat di yaumil kiamah. Jadi membaca Al-Quran itu harus dibiasakan, walaupun kita umpamanya kada bagus benar membaca Al-Quran, tetap kita mudawamahkan. Sama lawan orang belajar bisa tidak, ada bapak rabah dulu terus saja. Nah kayak itu juga orang membaca Al-Quran, walaupun ini belum baik bacaannya, baca terus tetapi sambil belajar. Karena Al-Quran itu tuntunan hidup kita. Al-Quran amalan yang banyak benar fadilahnya. Di situ dapat memberi syafaat. Bahkan orang tua itu wajib hukumnya melajari anak membaca Al-Quran. Suatu ketika sahabat Nabi bertakun lawan Nabi, ya Rasulullah, kayak apa pahalanya orang yang melajari anak mengaji itu? Berapa banyak pahalanya? Ujar Nabi, hadza kalamullah la ghayatallah. Wahai sahabat, ujar Nabi, Al-Quran ini kalam Allah, kada ada nang kau menandingi dengan kalam Allah. Sahabat bertakun, apa pahalanya tuh orang yang melajari anak membaca Al-Quran? Ujar Nabi, kada ada bandingannya. Karena aja Nabi aku nakuni Jibril. Lalu
Jibril pun artinya hadza kalamullah, ini kalam Allah, ada bandingannya. Nah, pada waktu itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril. Lalu datang Jibril, wahai Rasulullah, ya Jibril, inna rabbaka yuqri'ukas salam. Wahai Muhammad, ini Allah Ta'ala kirim salam. Lalu ujar Jibril, Allah Ta'ala menjawabnya, man 'allama waladahul Qur'an faka'annama hajja asyarata alafi hajatin wa it'amu asyarata alafi miskinin. Barang siapa melajari anaknya membaca Al-Quran, maka sama pahalanya inya berhaji 10.000 kali. Di beberapa ini siapa nang kawa berhaji 10.000 kali, mengkata 10.000 tahun umur hanya mencapai itu tuh. Jadi barang siapa melajari anaknya mengaji, dapat pahala 10.000 haji dan memberi makani 10.000 orang miskin. Orang miskin 10.000 ikung kita beri makani, pahalanya tuh nasi bungkus namanya, kita menukar 10.000 sebungkus kali 10.000 berapa miliar duitnya tuh. Nah, itu kelebihan orang yang melajari anak membaca Al-Quran. Bahkan di dalam kitab Nurul Absar di Manaqibi Ali Nabil Mukhtar, di situ dikisahkan Imam Ali Zainal Abidin berisi anak nang bangaran Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini lagi halus disuruh sidin belajar mengaji membaca Fatihah kepada Syekh Abdurrahman As-Silli. Ini tutuha atau termasuk pembesar daripada tabi'in ahli qiraah. Jadi jar Imam Ali Zainal Abidin nak ikam tulak lawan khadam nih, lawan nama geni kawadah Syekh Abdurrahman As-Silli mengaji ikam di situ. Padahal Ali Zainal Abidin ini orangnya liwar alimnya sudah. Jadi di antara kesana mengaji membaca Fatihah. Beberapa waktu ditakuni oleh Imam Ali Zainal Abidin, nak bisalah sudah membaca Fatihah. Insyaallah wahai jenah anak. Jadi Imam Muhammad Al-Baqir baca jenang kuitan, baca oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim sampai tuntong Fatihah. Mendengar bacaan anak tadi bagus, paseh karena dikiosidin hadam sidin. Sidin hitungakan berapa ikung unta di kandang kita berisi. Kemudian ambil duit di dalam berangkas, di dalam penyimpanan duit, berapa yang ada keluarkan sini. Jadi laporan ini ada duit pian nah 4.000 dinar. 4.000 dinar itu sedinar kurang lebih 3,5 gram para 4 gram. Jadi kalau inya 1.000 berarti 3,5 kilo emas kali 4 berapa kilo tuh. Kemudian berapa ikung unta 12.000 wahai imam. Nah ini unta seberatan ampun kunang 12.000 ikung atar wadah gurunya, guru anakku itu deh. Kemudian nih duit 4.000 dinar atar juga di atarai sampai ke rumah Abdurrahman As-Silli. Apa ini aja Abdurrahman As-Silli jasidin hal yastajiu nih dih sarik sidin ada akun sidin ini bulikakan jasidin si Ali Zainal Abidin ini hendak mahina aku kah dengan memberi sebanyak ini. Bulikakan jasidin sampai ke rumah nang 12.000 ikong tadi lawan nang amas berapa kilo tadi, miliaran deh hitungan milih amas saja miliaran, belum unta seekong sapi anggap umpamanya 20 juta alis 12.000 kayak mendadak tuh. Bulikakan jasidin bulikakan sampai ke rumah ada akun ujar nang khadam tadi diberi, ada ujar Imam Ali atar pulang. Padahal kan ujar Imam Ali ini pang aku nambah isinya seandainya aku labihi lagi daripada saking memuliakannya dengan ilmu. Padahal kan artinya kami memberi ini bukan hendak membayar atau ada, cuman kami memuliakan ilmu. Jadi bulikakan pulang hanya diterima oleh Abdurrahman As-Silli.
Jadi alasan salafus salih dahulu, rahasia-rahasia orang nang pada tuan cucu anaknya alim itu kebiasaan mereka mengamalkan nang ini. Makanya kalau kita membaca di manakib Abah Guru Sokumpo tuh bila mengaji disangui minyak sagan guru. Makanya kami dulu mengaji di Pemangkih seminggu memberi guru samok susu beres supaya guru tamakani. Itu yang membawa keberkahan daripada ilmu tadi. Kalau kita wayah ini terkadang lalai dengan yang demikian. Anak masuk tika Al-Quran 4 bulan udah kada bayar. Kada ingat kita padahal itu yang penting. Tapi urusan dunia kita wani bayar berdahulu. Les bahasa Inggris bayar, les matematika bayar. Tapi membaca Al-Quran kadang kita kada perhatian. Padahal itu yang penting yang membuat ilmu-ilmu agama dan ilmu yang lain berberkah. Ini rahasianya tuh orang-orang bahari. Jadi inya mengaji berberkah ilmunya, ilmu dunianya tuh umpat berkah juga. Jadi amalan salafus saleh bahari, orang itu kayak apa caranya supaya guru anaknya itu tamakani hartanya. Karena dimakan orang soleh itu hartanya menjadi berkah. Kalau kita kadang mbak SPP dia kayak di pondok tuh sudah lagi. Nah padahal kalau orang itu hendaknya berkah sebenarnya lihat cari belajar lawan guru siapa nak barang 5.000 sesuai kemampuan semuanya kirim makan pada anak kita. Nah itu rahasia orang bahari supaya ilmu berkah dan itu mereka amalkan. Nah kita imbah kita julungi kadang SPP mengaji di TPA 10.000 sudah lagi. Itu kada bapak sebenarnya dan si guru itu kada meminta dan mereka ikhlas lain nang meminta itu lain pulang. Makanya disuruh ke guru itu lawan nang ikhlas. Abdurrahman Asili kada memandang nang banyaknya nih sini ikhlas karena Al-Quran kada ada bandingannya. Amalan Al-Quran itu sangat banyak fadilahnya sehingga kita perlu belajar sebelum kita membaca bagaimana adab kepada Al-Quran. Jangan diandak di lantai. Kadang kita kan haul betimbe aja. Yasin paling anda beriha di atas pada lintuhut. Jangan berhunjur kepada Al-Quran, baudu dan lain sebagainya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Ujar Abdurrahman Asili, menghina akukah Ali Zainal Abidin ini dengan membayar saya ini aja Imam Ali Zainal Abidin. Artinya ulun nih seandainya ada lagi banyak pada ini memberi. Karena jasidin kelebihan daripada Al-Quran itu sangat banyak. Bahkan Al-Quran itu turun dikawal oleh 70.000 malaikat. Jadi amalan daripada mutakallimun itu banyaki bepandir lawan Allah Ta'ala yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran itu harus kita amalkan mudawamah istiqamah. Umpamanya kita imbah maghrib 10 ayat terus saya maghrib 10 ayat. Bila kita beramalan Al-Quran, kita niatakan berdoa, ya Allah jangan pian matikan ulun sebelum ulun khatam Al-Quran. Tetapi kena bila khatam jangan begana di Qul a'udzu birabbin nas. Tarusakan Fatihah hanya alif lam mim terus sampai 6 ayat itu kita berlebih. Hanya membaca doa khatam Al-Quran. Kayaknya kayak itu pulang. Jadi bila kita memulai, ya Allah jangan pian matiakan ulun sebelum ulun khatam Al-Quran. Terus bila khatam betarus ulang kita tuh beliwat. Nah ujar ulama orang nama amalakan itu bila mati dalam keadaan husnul khatimah. Pasnya di tetangahan mati niatnya masih mengamalkan Al-Quran jalan terus tuh pahalanya. Bila sudah tamat tuntung kulau jibrabinas tarusakan Fatihah terus Al-Baqarah itu hanya Al-Baqarah sampai ayat 6. Kemudian hanya doa khatam Quran. Orang bahari bila doa khatam Quran itu umpat tuh dihiga mendengar karena istajabah doanya dikabulkan. Jadi bila orang yang khataman Quran orang beramin tak umpat juga beramin karena dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah kita di bulan Zulhijjah ini ada juga hari nang kabul doa yaitu hidup 9 orang wukuf di Arafah mulai imbatang hari sampai terbit fajar.
Nah, jadi bila hidup 9 Zulhijjah kaina hari Senin tuh, nah itu waktu istijabah atau waktu kabul doa. Banyaki berdoa. Mulai imbatang hari napa-napa hajat, sambat hajalan Allah taala karena itu waktu istijabah. Diijabah oleh Allah taala. Hidup 9. Idul Adha sunat muakkad bakurban. Nang rancak timbul pertanyaan, mana nang digawi bakikah kah bakurban kah? Maka bakikah belum, bakurban sama belum. Bila bepandirnya atau membicarakannya itu di Zulhijjah raya haji, maka nang digawi bakurban walaupun belum bakikah, karena ibadah akikah dan kurban itu berbeda, kada berkaitan. Korban akikah. Waktu kurban itu setahun 4 hari, yaitu hari raya haji 11, 12, 13 hari tasrik itu aja. Kalau berakikah itu sunat hari ke-7, bila kada hari ke-7 hari ke-14 tambah 7 lagi 21, bila kada juga sekali seumur hidup. Beban akikah itu kepada orang tua sampai balik. Bila imbah balik witan kada dibebani lagi, anak nambah akikah seorang. Apabila kita memandir yang mana lebih baik digawi akikah atau kurban pada waktu Zulhijjah pada menyembelihnya hari raya, maka lebih baik bakurban karena itu waktu kurban. Tapi apabila kita memandirnya hendak menyembelih di luar itu, maka lebih baik berakikah. Sahlah orang kada berakikah bakurban, sah banget. Atau sebaliknya, umpamanya behandil kurban, lalu di situ saikung umpat berakikah, sahlah, sah aja juga akikahnya. Lalu nang lain umpamanya nang be-6 nih baniat kurban, saikung baniat akikah, sah aja lah, sah. Karena di dalam hadis itu, di dalam kitab Iqna ada, di dalam kitab Qalyubi ada, itu sah hukumnya berbeda niat. Di dalam saikung sapi ada nang berakikah, ada nang bakurban. Nabi berakikah kibas leh, sah lah kita berakikah sapi, sah. Karena di dalam hadis man wulidalahu gulamun fal yu'akki anhu minal ibil wal bakar wal ganam. Di dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa dia mempunyai anak, maka hendaklah nyamaakikahi dengan unta, dengan sapi, dengan kambing. Jadi boleh aja. Oh ja, bid'ah umpamanya tadi menurut Nabi harus menyembelih kayak Nabi. Ada hadisnya Nabi yang menyuruh. Nah mungkin belum tatamu pas itu. Kemudian bolehlah aja belum bercampur. Mana dalilnya? Nah itu ada juga hadisnya ulama-ulama bari. Itulah untungnya orang belajar kitab fikih. Karena ulama itu sangat alim lah, tahu hadisnya. Kalau kita belajar hadis saja bisa kita kada tatamu. Karena di dalam hadis an Jabir radhiyallahu anhu qol kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhilina bil hajj. Jadi Sayyidina Jabir, kami suah berjalan lawan Nabi pada waktu kami berihram. Pada waktu itu fa'amarna an tastariqa fil ibil wal bakar kullu sab'atin. Lalu kami disuruh oleh Nabi bersamaan betujuh seikung unta, seikung sapi itu betujuh disuruh Nabi. Nah berarti ini boleh bersamaan. Dalil-dalilnya banyak itu di Qalyubi itu banyak majmu'. Korban dan akikah itu banyak kemiripan, sama-sama binatang yang berkaki 4. Jadi persamaan korban lawan akikah itu sama hewan ternak nang wajib di jakati. Bebatis 4 maksudnya kan wajib di jakati kambing, sapi, hadangan, kemudian apalagi unta. Kalau inya minjangan kuda itu kada wajib di jakati dan kada boleh bakorban lawan kuda. Nah, ada sah. Lalu pulang nang bakorban ini abdal dengan sapi, unta atau kambing laki. Boleh kambing bini. Kalau umpamanya ngalih mencari kambing laki atau sapi laki,
boleh sapi bini asal sehat tadi, cukup tahun, cukup umur. Sama berakikah itu 1 kali seumur hidup, lakian 2 ekong, binian seekong, sesuai kepala masing-masing. Lakian 2 kepalanya, 2 juga, binian sabuting kepalanya. Nah lalu boleh kalau kita kawa seikongannya, kada bapak, kada tahu hutang, kalau bang aku kain aja membayar seikongnya, seikong dulu. Lalu seikongnya kita berdudi pulang kita sembelih, maka hukum sedekah aja yang kedua tadi. Nah, jadi mutakallimun, Allah Ta'ala itu berkata-katanya Allah Ta'ala itu ada 2, kan semalam sudah tadi masalah kalam, ada kalam madlul, ada kalam dal. Kalam madlul, kalam nafsi itu nang pada zat Allah Ta'ala itu nang kada berhuruf dan kada berbunyi. Kalau kalam dal, kalam hissi itu yang seperti Al-Quran berhuruf dan berbunyi. Jadi Al-Quran itu disebut dengan kalam dal, kalam hissi, kalam yang sesuai dengan hakikat menurut syariat. Adapun kalam Allah secara hakikat nang kada bersuara dan kada berbunyi itu disebut dengan kalam madlul atau nafsi. Kemudian kita tuntung sudah 20 sifat, kita memasuki kepada penjelasan tentang nang 20 ini, kemana pemakaiannya, kidam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ingat itu aja, kalau ada khilaf dan salah minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.